Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di subuh yang indah ini temanya adalah jangan memeluk agama, jangan pindah agama, hayatilah dirimu. Maksudnya bagaimana? Jangan memeluk agama bagi orang-orang yang tak punya agama. Jangan pindah agama bagi orang-orang yang sudah punya agama. Hayatilah dirimu. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Shadaqallahul azim. Mengenai judul di atas, jangan memeluk agama, jangan pindah agama, hayati dirimu. Selama ini bila ada yang tidak punya agama, seperti saudara-saudara kita yang ateis, yang tidak percaya adanya agama, bahkan tidak percaya kepada Tuhan, tetaplah Anda di situ. Dan bagi orang-orang yang sudah memeluk agama Islam,
Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, apapun agama-agama Anda, jangan pindah ke agama yang lainnya. Tetap saja di situ, asalkan yang diperbarui, asalkan yang difokus di dalam hati kita, kita beriman, kita meyakini, kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini ada di dunia ini karena didatangkan oleh Sang Pencipta untuk menjadi khalifah-khalifahnya, untuk menjadi rasul-rasulnya. Apa yang dimaksud rasul? Yang dimaksud rasul adalah manusia yang tahu dirinya bahwa dirinya hanyalah makhluk. Makhluk itu bukan pencipta. Makhluk itu bukan pencipta agama. Makhluk itu bukan pencipta kehidupan. Makhluk itu bukan pencipta badan. Makhluk itu bukan pencipta duduk. Makhluk itu bukan pencipta berdiri. Makhluk itu bukan pencipta berlari. Makhluk itu bukan pencinta pekerjaan apapun yang dikerjakan, bukan penciptanya. Itulah makhluk itu. Inilah yang harus disadari bagi setiap manusia. Inilah yang harus disadari bagi setiap agama-agama, agar manusia bisa ketemu dengan Sang Khalik, penciptanya. Jadi percumalah kita membangga-banggakan diri dengan kita tak memeluk suatu agama apapun dan tak bertuhan. Jadi percuma dan sia-sialah kita memeluk suatu agama apapun itu. Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu. Apabila kita masih jadi Sang Khalik, apabila kita masih jadi Tuhan atas diri kita sendiri, maka semua itu percuma, dan tak berguna, alias berguna hanya demi kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Jadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kebanyakan mayoritas manusia sudah mengatakan iman. Ada yang beriman kepada Islam, ada yang beriman kepada Kristen, ada yang beriman kepada Nasrani, Yahudi, Majusi, sebatas agama-agama nama itu. Karena manusia masih mengedepankan ego hawa nafsunya yang merasa paling benar dengan agama-agama yang dipeluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, dan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah. Nah, ini yang terpenting bagi seluruh umat manusia. Bukan agamanya yang penting, tapi hakikat agama itu, kemana arah tujuan agama masing-masing manusia, itulah yang terpenting, yakni beriman kepada Allah. Maknanya beriman kepada Tuhan, maknanya beriman, percaya bahwa Tuhan itu ada, itu yang penting. Makna dari beriman itu, percaya itu yang bagaimana?
beriman dan percaya itu ya kita harus cari tahu dulu siapa sih Tuhan itu. Iman dan percaya ya kita harus cari tahu dulu siapa sih Allah, siapa sih Allah, siapa sih Bapa, siapa sih Romo, siapa sih Sang Hyang Widi, siapa sih Gusti Tuhan yang disebut-sebut oleh manusia itu. Kita wajib cari tahu dulu. Agar apa? Agar kita bisa mengimaninya, agar kita bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin kita beriman, bagaimana mungkin kita mempercayai Tuhan yang selama ini belum kita jumpai? Bagaimana mungkin kita beriman, yakin dan percaya kepada Tuhan yang selama ini belum pernah kita hadap, belum pernah kita temukan, belum pernah kita saksikan? Berarti kesaksian kita, keimanan kita, kepercayaan kita selama ini dusta saja. Katanya banyak orang, yang penting aku yakin, yang penting aku percaya, yang penting aku beriman, meskipun Tuhannya tidak ada, meskipun Tuhannya gaib. Katanya gaib itu belum tentu tidak ada, gaib itu ada. Kalau ada ya tidak gaib namanya. Kalau ada Tuhan itu ada ya namanya gak gaib lagi tapi wujud. Itulah Tuhan. Bila Tuhannya lebih wujud di dalam hati manusianya daripada manusianya itu sendiri, itulah yang dikatakan iman, itulah yang dikatakan yakin, hakul yakin, percaya bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Namun apabila diri kita Abdul Halim atau diri Anda yang selama ini duduk menjadi pencipta atas hidup dan badan ini, menjadi pencipta atas apapun yang kita lakukan, maka selamanya ya Tuhan yang menciptakan kita semua gaib adanya, tidak ada, tidak hadir, karena kalah terang benderangnya dengan raja, dengan Tuhan hawa nafsu kita sendiri. Karena sangat amat terangnya diri kita di dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa menyaksikan kemahaterangan sinarnya Tuhan yang selama ini menyinari, uripe Tuhan yang selama ini ngawuripi manungsane. Yang dikatakan iman itu semestinya manusia beriman kepada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman itu percaya kepada hal yang gaib. Seperti di dalam surat Al-Baqarah saya bacakan. Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sebenarnya yaitu mereka beriman kepada yang gaib, beriman kepada yang tidak ada. Coba kita hayati bersama makna mutasabihat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga ini.
beriman kepada yang gaib, beriman kepada yang tidak ada, beriman kepada yang tidak hadir, beriman kepada yang tidak wujud. Apakah itu logika bagi manusia yang berakal? Kita percaya kepada Tuhan yang tak wujud. Kita percaya kepada Tuhan yang gaib. Bila gaib, bila tak wujud, bila tak ada, ngapain kita bisa percaya kepada yang tak ada? Karena selama ini kita hanya mempercayai kepada hidup kita sendiri. Kita selama ini hanya mempercayai kepada wujud kita sendiri. Selama ini kita hanya percaya kepada kehadiran diri kita sendiri di hati kita. Itu yang membuat Allah Tuhan, Allah Romonya gaib, tidak ada. Karena kalah dengan Tuhan, hawa nafsu yang selama ini kita pertuhankan. Jadi memang Allah gaib itu bagi siapa? Allah gaib, Tuhan gaib bagi orang-orang yang masih wujud kemanusiaannya di dalam hatinya. Ya Allah gaib. Berarti iman kepada Tuhan apa iman kepada dirinya sendiri yang wujud? Coba kita hayati bersama. Jadi iman, keyakinan, kepercayaan itu harus kepada yang wujud. Jangan kepada yang tidak wujud. Bagaimana mungkin seumpama saya selama ini tidak pernah tahu apa yang namanya kopi itu. Saya tidak tahu kopi seumpama. Saya hidup di hutan belantara yang tidak mengenal apa yang namanya kopi seumpamanya begitu. Lalu di hutan belantara saya berbincang-bincang dengan teman saya tentang hal kopi yang tak pernah saya jumpai, yang tak pernah saya lihat kewujudannya, yang tak pernah saya saksikan kewujudannya kopi itu. Apakah saya bisa membayangkan kopi itu bagaimana rupanya? Apakah saya bisa membayangkan kopi itu bagaimana bentuknya? Apakah saya bisa membuktikan bahwa kopi itu bagaimana rasanya? Jadi semua itu hanya angan-angan, imajinasi, hawa nafsu kita sendiri saja. Kenapa? Karena kita selama ini tak pernah berjumpa, tak pernah menyaksikan kopi itu sendiri selama ini. Jadi imannya, akidahnya halusinasi manusianya sendiri saja. Kenapa? Karena belum ada iman, karena belum jumpa, karena belum menyaksikan kopi ini. Jadi tak bisa mengingat kopi apabila belum bertemu kopi. Jadi tak bisa ingat Tuhan bila belum bertemu Tuhan. Jadi tak bisa berzikir kepada Tuhan bila belum ketemu wujudnya Tuhan. Begitu loh bro logikanya. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Tuhan sementara di dalam hati kita yang kita ingat hanyalah makhluk, hanyalah ciptaan, hanyalah hasil karya Tuhan ini sendiri. Tentunya yang kita saksikan, tentunya yang kita imani di dalam hati kita ya diri kita sendiri. Tak mungkin kita bisa beriman kepada Tuhan. Jadi yang dimaksud beriman kepada Tuhan itu apa? Beriman kepada Tuhan itu cari tahu Tuhan itu siapa. Bila sudah bertemu Tuhan itu siapa, maka itu yang dikatakan iman. Iman dulu baru Islam. Iman dulu baru selamat. Iman dulu baru bisa berpasrah diri. Kepada Tuhannya saja tidak tahu, kepada yang menciptakan dirinya saja tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan hidup kita? Bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan kuasa kita? Bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan duduk kita?
Bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan kita sedang minum kopi begini? Bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan keadaan minum kopi ini kepada Tuhan, sementara yang jadi Tuhan di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya? Ya tidak mungkin bisa dipasrahkan kecuali berpasrah diri kepada awake dewe. Karena beragama dan bertuhannya selama ini hanya halusinasi awake dewe, maka bukan dikatakan orang-orang yang beriman. Wong kepada Tuhan yang menciptakan dirinya saja tidak pernah jumpa. Wong kepada Tuhan yang menciptakan badan-badan kita sendiri saja tidak pernah jumpa. Bagaimana mungkin dikatakan iman bila kita belum bertemu kewujudan Tuhan itu sendiri? Loh, bagaimana sih caranya untuk menyaksikan, untuk mengenal kewujudan Tuhan itu sendiri? Agar kita dikatakan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Baqarah ayat 62 tadi sudah dijelaskan, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, untuk menggapai iman yang sebenar-benarnya, iman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, bagaimana ya caranya? Caranya ya akhirkanlah kerajaan dirimu di hatimu. Akhirkanlah kewujudan hidup dan badan ini yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Akhirkanlah, pasrahkanlah bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, bukan ciptaan kita. Coba kita hayati, seumpama badan ini kita akui milik kita, apakah kita pernah berjumpa? Apakah kita bisa menyaksikan jeroan-jeroan yang ada di dalam badan-badan kita sendiri bila kita mengaku-ngakui badan ini badanku? Apakah kita bisa menyaksikan lendir-lendir yang ada di dalam dada kita? Apakah kita bisa menyaksikan jantung kita? Apakah kita bisa menyaksikan paru-paru kita? Apakah kita bisa menyaksikan hati kita? Apakah kita bisa menyaksikan usus, limpa, lambung kita? Kalau kita mengaku-ngakui bahwa badan ini milik kita, tentunya kita bisa menyaksikan, bisa tahu langsung secara nyata apa yang kita akui sebagai milik kita. Jantung kita sendiri bisa kita saksikan, kita lihat, kita keluarkan. Oh, ini jantung saya. Hati kita bisa kita saksikan langsung, keluarkan dari ini agar tidak menghijabi kita, agar kita tahu dan menyaksikan apa-apa yang kita akui sebagai milik kita. Itu namanya iman. Limpa, usus harus kita jumpai, keluarkan dari badan, saksikan. Bila memang badan ini, jeroan ini milik manusianya. Tapi selama ini manusianya hanya akon-akon atau mengaku-ngaku saja bahwa badan ini badan miliknya. Padahal kita sendiri tidak tahu badan kita ini berisi apa saja. Tidak tahu sendiri barangnya. Yang kita tahu kan hanya cerminan diri. Yang kita ketahui kan hanya hatinya, paru-parunya, jantungnya orang lain. Hanya cermin saja, kita tidak menyaksikan langsung apa-apa yang kita akui sebagai milik kita. Hidup, katanya hidup ini hidup milik kita. Apa buktinya? Bagaimana bentuknya hidup? Bagaimana wajahnya hidup? Bagaimana rupanya hidup? Bagaimana rasanya hidup? Kita tidak tahu apa-apa. Itu kok ngaku-ngaku dengan apa-apa yang kita tidak ketahui.
Inilah buktinya bahwa kita selama ini tidak punya iman, tidak punya keyakinan, kecuali beriman hanya kepada hawa nafsu kita sendiri, kecuali beriman, berkeyakinan, percaya bahwa diri kita sendiri saja yang ada selama ini. Inilah orang-orang yang disesatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena manusia lebih mentuhankan, lebih mengadakan, lebih mewujudkan dirinya sendiri daripada kewujudan Sang Pencipta. Inilah yang dimaksud manusia selama ini menjadi kholik sendiri di dalam hatinya. Manusia menjadi Tuhan sendiri di dalam hatinya, sehingga manusia buta akan Tuhannya. Lalu Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu siapa? Tuhan yang menciptakan badan, Tuhan yang memiliki hidup, Tuhan yang menciptakan paru-paru, jantung, jeroan, limpa, hati, lambung. Itulah Tuhan yang mengurus semua itu, yang tahu isi hatimu, yang tahu isi jantung kita, yang tahu isi usus kita. Itulah Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Maka jalan untuk beriman kepada Tuhan, ya jangan aku akui bahwa hidup dan badan ini milikmu. Hayati itu yang dikatakan orang-orang yang beriman, percaya bahwa hanya Tuhan yang menguasai kita dan Tuhan yang menguasai seluruh manusia, bahkan alam semesta ini. Dengan cara bagaimana? Akhirkanlah kerajaan-kerajaanmu, akhirkanlah kewujudan dirimu, akhirkanlah kehidupanmu. Maknanya bukan mati bunuh diri loh ya, jangan salah paham. Ini sebuah kiasan. Akhirkanlah dirimu di dalam hatimu, maknanya menyerahlah, berpasrahkanlah bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Tuhan. Inilah yang disebut iman. Bila hidup dan badan ini masih milik manusianya, ngeyel manusianya ini, membela-bela agama-agamanya, padahal yang dibela agamanya iblis, bukan agamanya Tuhan. Orang yang membela agamanya Tuhan, yang sebenar-benarnya Tuhan, tak akan ada peperangan lagi. Yang ada hanyalah kasih dan sayang, yang ada hanyalah kedamaian. Innal awliya'a la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hatinya. Kenapa? Karena manusianya sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya. Maka hancurlah dosa-dosanya, maka hancurlah keburukan-keburukannya, maka hancurlah fahsya wal mungkarnya, bila yang ada hanyalah Tuhannya saja. Jadi untuk iman kepada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, akhirkanlah dirimu dan melakukan kebajikan. Maka ketika diakhirkan manusianya, yang ada hanya Allah, itulah yang dimaksud kebajikan, kebaikan, kedamaian di sisi Allah, bukan kebajikan ala hawa nafsu. Kebajikan ala hawa nafsu itu semuanya bukan kebajikan, tapi kemaksiatan. Sholatnya maksiat, ke gerejanya maksiat, berdoanya maksiat, zikirannya maksiat. Kenapa? Karena belum bertemu dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Karena yang mentuhani diri manusianya, yang merasa bisa sholat masih manusianya,
yang bisa berjalan ke gereja masih manusianya, yang bisa berjalan ke masjid masih manusianya, yang bisa ibadah masih manusianya, yang bisa kaya masih manusianya, yang bisa berilmu masih manusianya, yang punya makrifat masih manusianya. Ya belum dikatakan iman, wong masih jadi Tuhan manusianya, Tuhannya goib. Jadi itu semua bukan amal kebajikan tapi amal kemungkaran. Manusianya ingkar bahwa duduk ini duduknya Allah. Manusia ingkar bahwa berdiri ini berdirinya Allah. Manusia ingkar bahwa yang bisa meminumkan kopi ini hanya Allah. Manusia ingkar bahwa yang bisa rokokan ini hanya Allah. Kenapa? Mana mungkin Allah bisa merokok? Yang bisa merokok kan hanya manusia saja. Jadi yang jadi Tuhan itu Allah apa manusianya? Bila Allah tidak bisa merokok, bila Allah tidak bisa duduk, bila Allah tidak bisa bicara, bila Allah tidak bisa makan, bila Allah tidak bisa meminumkan, bila Allah tidak bisa ngapa-ngapain, ngapain kita sembah-sembah? Wong yang kita sembah, yang kita abdi ke selama ini bukan Allah kok. Yang kita abdi, yang kita sembah hanyalah diri kita yang merasa mampu bisa merokok. Karena inilah Tuhan Abdul Halim itu selama ini. Jadi kalau Tuhan tak bisa ngerokok, Tuhan tak bisa apa-apa, Tuhan tak bisa mendudukkan manusia, Tuhan tak bisa memberdirikan manusia, Tuhan tak bisa memperjalankan manusia ke masjid. Bila Tuhan tak bisa memperjalankan manusia ke gereja, bila Tuhan tak bisa ngapa-ngapain atas makhluknya, atas ciptaannya, apakah layak disebut Tuhan? Wong Tuhannya lemes, wong Tuhannya keple, wong Tuhannya ndak bisa apa-apa. Apakah layak disebut Tuhan? Tuhannya apes kok disebut Tuhan. Tuhan ndak bisa ngapa-ngapain kok dipertuhankan. Kenapa? Karena kita selama ini sudah lama menjadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam hati kita. Maka kita tak akan percaya bahwa yang bisa ngapa-ngapain, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Duduk, merokok, baca Al-Quran, ngomong, berdiri, berlari, mandi. Semua aktivitas sejak bangun tidur sampai tidur lagi, ya itulah kuasa Allah. Itu yang dimaksud mengimani bahwa Tuhan itu maha kuasa atas makhluk-makhluknya. Kalau Tuhannya tidak bisa ngapa-ngapain, ya bukan Tuhan toh. Yang bisa ngapa-ngapain inilah yang mempertuhankan dirinya sendiri selama ini. Seolah-olah Abdul Halim bisa menikmati rokok begini, berarti kan Abdul Halim yang merasa jadi penguasa atas rokokan ini. Maka itulah, sadarilah, hayatilah wahai sobat, bahwa hidup dan badan inilah kenyataan dohir batinnya Tuhan. Jadi Tuhannya adalah hidup yang menghidupi badan. Tuhannya adalah hidup yang menghidupi Muhammad Rasulullah. Tuhan adalah hidup yang menghidupi Isa Al-Masih. Tuhan adalah hidup yang menghidupi Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sehingga di dalam hati mereka yang ada hanyalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, karena yang ada hanya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Siapa aku ini dan siapa yang bisa bicara aku? Bila tak ada hidup, apakah ada aku? Aku itulah hidup. Sadarilah bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Tuhan.
Percumalah kita memeluk suatu agama tapi tidak beriman kepada Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Percumalah kita pindah agama bila manusianya masih jadi Tuhan. Podo wae. Maka jangan memeluk agama, jangan pindah agama, hayati saja dirimu. Datangnya dari mana? Siapa yang menciptakannya? Itu caranya orang-orang yang memasrahkan dirinya, yang berserah dirinya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Itulah yang sebenar-benarnya agama itu. Jalan menuju Tuhan, bukan jalan menuju hawa nafsu. Selama ini kan agama-agama kita agama hawa nafsu. Kita sok cari benar-benar sendiri di dalam agamanya, merasa paling benar ajarannya, merasa paling benar Tuhannya, padahal Tuhannya mung angen-angen saja, padahal Tuhannya hanya bayang-bayang diri manusianya saja di dalam hatinya. Golek bener sak karepe dewe-dewe. Kita lanjutkan. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena manusianya sudah di dalam Tuhan itu sendiri. Itulah pahala itu. Kita selama ini menggembar-gemborkan pahala. Begini pahalanya begini, begitu pahalanya begitu. Itu kan pahala angen-angen baik. Karena manusianya masih menjadi Tuhan. Yang dituju pasti bukan Tuhan apa. Yang dituju hanyalah kepuasan-kepuasan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka ia akan ketakutan bila kita beriman hanya menyaksikan diri kita sendiri di dalam hati kita, pasti kita dihadapkan dengan ketakutan-ketakutan. Takut tidak makan, takut miskin, takut bencana, takut sakit, takut yang hal tidak enak-enak. Kenapa kok serba takut? Karena belum ada iman kepada Tuhan. Karena yang kita imani hanyalah diri kita sendiri yang serba takut akan dunia. Jadi itulah iman itu ketika manusianya berakhir di dalam hatinya. Karena yang ada hanyalah uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.